Salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita dan diberikan kesempatan untuk kita kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melihat pembacaan kita pada hari ini dalam Mazmur pasal yang ke-88. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam Mazmur 88 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Namun saya akan mengajak Bapak Ibu membacanya ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan melihat bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Doa pada waktu sakit payah. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sedangkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Seperti orang-orang yang mati dibunuh terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Puji Tuhan Bapak Ibu, tema dari renungan kita pada hari ini yaitu lembah kekelaman. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari membaca sampai ayatnya yang ke-19, ini merupakan suatu masalah kehidupan pemazmur, yaitu nyanyian Bani Korah ya di dalam Mazmur 88 ini. Ketika ia mengalami lembah kekelaman di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari ayat 2 sampai ayatnya ke-19 itu merupakan nyanyian doa yang dinaikkan oleh pemazmur kepada Tuhan tentang keadaan hidupnya, bahwa pemazmur dikatakan berada dalam tekanan berat, dalam pergumulan yang berat di hadapan Tuhan, mengalami kesukaran yang berat oleh karena penyakit yang dideritanya. Tidak jelas di dalam firman Tuhan secara detail tidak dijelaskan penyakit apa yang sedang dialami oleh pemazmur ini. Namun yang kita lihat ketika dia dalam lembah kekelaman menderita oleh sakit yang membelenggunya. Dan kalau kita lihat dari ungkapan-ungkapan pemazmur ini dikatakan bahwa dia seperti orang yang sudah ada di lubang kubur. Artinya seperti orang yang sudah mati dalam peperangan. Dikatakan pada ayat 4, ayat 5, ayat yang ke-11. Ayat 4 dikatakan bahwa jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku dekat dengan dunia orang mati. Pengakuan yang seolah-olah tidak berdaya lagi oleh karena beratnya tekanan hidup yang dideritanya. Dalam ayat 11 dikatakan pengakuan dari pemazmur ini tentang keberadaan hidupnya. Dia berkata kepada Tuhan, masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada suatu kekuatan yang dia miliki sehingga dia mengibaratkan hidupnya seperti orang yang sudah mati. Orang yang berada di liang kubur, orang yang tidak punya kekuatan lagi. Dan yang kita lihat dalam pemazmur ini pasal 88, dalam keadaan seperti ini, keadaan yang tidak punya harapan lagi, pemazmur tidak menyerah. Ia tidak berputus asa dengan keadaan hidupnya, dengan masalah penyakit yang dia alami. Nah, apa yang pemazmur lakukan di hadapan Tuhan? Kita sudah lihat beberapa ayat dan Bapak Ibu bisa baca seterusnya ayat 7 sampai ayatnya yang ke-19. Pemazmur menaikkan doanya di hadapan Tuhan. Nyanyian pemazmur ini adalah sebuah doa, pengharapannya, kebergantungannya kepada Tuhan. Doa nyanyian yang dinaikkan merupakan wujud doa yang bertekun yang dia naikkan di hadapan Tuhan.
Dia bertekun di dalam doa, dikatakan sepanjang hari dia menaikkan doanya ke hadirat Tuhan. Pada siang hari, pada malam hari. Bapak Ibu, doa yang dinaikkan oleh pemazmur ini tidak kenal lelah. Meskipun dia dalam keadaan sakit, dia tidak menyerah. Ya sudah, karena saya lemah, karena saya sudah tidak berdaya, karena saya sudah tidak kuat. Satu kali saja berdoa. Bukan demikian, itu bukan pilihan yang dilakukan oleh pemazmur. Tetapi dikatakan pada ayat yang kedua, ayat yang ke-10 dan 14. Ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara, siang hari aku berseru-seru, pada malam hari aku menghadap Engkau. Pemazmur berseru-seru artinya dia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan pada ayat yang ke-10 dikatakan, aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Sepanjang hari dia tidak berhenti berseru, memohon campur tangan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Karena dia tahu bahwa hanya di dalam Tuhan, hanya kepada Allah sumber pertolongannya. Bapak Ibu, luar biasa pemazmur ini. Kadang-kadang kebanyakan orang ketika dia berdoa berulang-ulang kali sepanjang hari, berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin tahun juga berdoa, tidak ada kunjung-kunjungnya. Tuhan memberikan jawaban dari permohonannya. Dan mulai putus asa, meninggalkan Tuhan dan berhenti berdoa. Tetapi tidak demikian dengan pemazmur ini. Dia terus berdoa kepada Tuhan pada ayatnya yang ke-10. Sepanjang hari aku berseru kepadamu Tuhan. Dan ayat 14 dia katakan, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Artinya sepanjang waktunya dia senantiasa mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan, menggantungkan pengharapannya, hidupnya hanya kepada Tuhan. Nah, doa yang lahir dari iman, doa yang benar-benar percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah menyerah dan putus asa, bahkan berhenti berdoa kepada Tuhan. Meskipun di sini kita melihat bahwa ada pengakuan dari pemazmur ini, aku telah putus asa Tuhan. Tetapi itu hanya ungkapan, dia tetap bertindak mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemazmur tetap fokus kepada Tuhan. Ia tetap bertekun di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Ia tidak lari kepada tempat yang lain. Ia tidak lari memohon pertolongan kepada yang lain. Ada satu contoh juga di dalam Alkitab tentang kehidupan Ayub. Ayub tetap menjalani kehidupannya ketika dia berada dalam lembah kekelaman, sama menderita penyakit. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga pemazmur yang kita lihat dalam Mazmur 88 ini. Ia tidak menyerah, ia terus datang kepada Tuhan sepanjang hari. Puji Tuhan Bapak Ibu, dalam ayat 15 pemazmur merasa sangat dekat dengan Tuhan. Kita lihat pada ayat 15. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Bapak Ibu, ini perkataan seseorang yang dekat, begitu intim dengan seseorang, begitu mengenal orang yang diajak berbicara. Kalau kita belum mengenal seseorang, tentu kita berkata dengan bahasa lain. Ya terima kasih, minta tolong Pak atau Ibu. Tetapi pemazmur berkata, mengapa engkau tinggalkan aku? Mengapa engkau memalingkan wajahmu dariku? Seperti seorang anak kecil merengek kepada bapaknya, kepada ibunya. Kenapa? Karena dia mengenal hati Allah. Kita melihat bukti pengenalan pemazmur kepada Tuhan. Ayat yang pertama dia katakan, Allah yang menyelamatkan aku. Dia tahu betul bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan kehidupannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, oleh karena itu mari kita jangan pernah menyerah, putus asa dan tidak lagi bertekun dalam doa. Terus mencari Tuhan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Karena sesungguhnya Allah tahu, Allah mengerti hati, kondisi, kehidupan, keberadaan kita. Dan Dia Allah yang siap menolong kehidupan kita ketika kita tetap menaruh percaya iman kita kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Ayat firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8. Kita buka Roma pasalnya yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Kita melihat satu ayat firman Tuhan yang menjelaskan
tentang kebaikan Tuhan. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26, ayat 18 dulu, kita lihat ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, penderitaan apapun, lembah kekelaman apapun yang kita alami di dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita, anak-anak Tuhan yang mau tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau ada masalah sedikit, jangan kita menjadi mundur, berputus asa, mulai enggan mencari Tuhan. Tetap mencari hadirat Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan ada kuasa, ada pertolongan. Puji Tuhan, ayatnya yang ke-26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang-kadang ketika kita ada dalam lembah kekelaman, kita nggak tahu kita mau berbicara apa lagi kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, puji Tuhan, bagi setiap orang yang percaya, Roh Allah berdoa bagi kita, menyampaikan setiap keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dari hati kita. Bersyukur, bangga menjadi anak Tuhan dan terus mengasihi Tuhan sepanjang kehidupan kita. Ayat yang ke-28 dijelaskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah tidak pernah tinggal diam. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia ada di setiap waktu hidup kita. Oleh karena itu yakini bahwa pertolongan Tuhan itu seperti luasnya samudra. Bahkan melebihi luasnya samudra. Melebihi apa yang kita tahu. Bahkan apa yang kita pikirkan. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang mengasihi setiap kehidupan kita. Amini kebenaran firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada saya, kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian. Oleh karena itu tetap cinta Yesus selamanya. Tetap setia meskipun berada dalam lembah kekelaman. Karena Allah dekat dengan kita. Dia baik, Dia akan menyatakan kasih setianya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama dalam doa Bapak Ibu. Dan di akhir doa saya akan berdoa, membacakan kalender doa yang kita sudah miliki. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Ketika kami berada dalam lembah kekelaman, Engkau setia, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau Allah yang akan menolong kami. Kami juga mengucap syukur buat Roh Allah yang selalu menolong kami, membantu kami, mendoakan kami, menyampaikan keluhan-keluhan kami yang tidak terucapkan ketika kami mengalami himpitan kehidupan yang seakan-akan membuat kami tidak berdaya. Terima kasih, kami bangga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memiliki Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahan keluarga GPD El Shaddai Magelang, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Terima kasih, kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.